Iya, Kak. Oke, buat Cantika, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Oh, ada pertanyaan apa? Oke, skill apa sih Kak yang dibutuhkan sekali dalam mau bekerja gitu? Skill yang paling dibutuhkan. Skill yang dibutuhkan untuk masuk ke dunia kerja. Nih aku kasih tahu dulu secara umum ya, karena ini kan sesi general. Untuk masuk ke dunia kerja, itu ada namanya skill khusus dan skill umum. Skill khusus itu adalah skill yang dibutuhkan untuk profesi-profesi yang kamu incar. Kayak gitu. Misalkan kalau kamu pengen jadi seorang customer service, berarti kan skill yang harus dimiliki adalah kemampuan-kemampuan teknis atau non teknis yang berkaitan dengan customer service itu sendiri, ya kan? Misalkan kemampuan administrasi, kemampuan untuk mengolah ini itu, kemampuan untuk berkomunikasi dengan customer, kemampuan untuk presentasi dan lain-lain. Kau pengen kerja jadi seorang mekanik kayak gitu. Kamu harus punya kemampuan teknis untuk menggunakan alat ini, mengoperasikan alat ini, dengan alat ini untuk memproses ini itu. Jadi ada skill yang spesifik di profesi-profesi tersebut, kayak gitu. Karena itu merupakan skill utama, gitu. Ya kali kamu mau jadi pemain basket, nggak bisa basket, nggak bisa dribble, nggak bisa shooting, gitu kan. Itu kan skill-skill utama, gitu. Nah ini nanti dihubungkan dulu tuh ke hal selanjutnya, yaitu profesi apa yang sebenarnya kamu sekarang sedang incar. Oh, aku pengen menjadi seorang staf administrasi. Coba kemampuan administratifnya yang kau bisa. Software-softwarenya, Word, Excel, PowerPoint, sampai level mana. Ya kan? Bukan sekedar bisa ngotak-atik aja, tapi bisa ngolah gimana-gimana gitu. Oh, nanti kalau selain menghimpun data, nanti data akan didistribusikan ke pihak-pihak terkait. Berarti aku harus bisa punya komunikasi yang bagus dan lain-lain. Oh, komunikasi itu nggak selamanya lewat lisan. Ada yang lewat tulisan, ada yang lewat diketik gitu. Oh, korespondensi surat menyurat dan lain-lain itu dibutuhkan itu. Jadi poin nomor satu adalah skill yang secara umum dulu ya. Skill yang dibutuhkan untuk ada di dunia kerja adalah skill spesifik sesuai dengan target profesi dulu. Oke. Nah, yang nomor dua adalah skill umum atau skill pendukung. Skill pendukung ini adalah skill yang menunjang skill utama kamu. Kalau misalkan kamu bisa, itu bagus. Akan memperkuat nilai jualmu. Kayak gitu. Nah, skill ini, simpelnya tuh skill umum ini adalah, kalau tadi ya, skill spesifik tuh biasanya cuma dibutuhkan sama profesi tertentu. Skill umum ini tuh profesi apapun, kalau kamu punya skill itu tuh mereka akan diuntungkan, perusahaan akan diuntungkan. Misalkan apa tadi? Kemampuan komputasi yang bagus gitu. Ya, familiar dengan hardware, seharusnya software sih, familiar dengan software-software AI, teknologi digital, sosial media gitu. Itu kan profesi apapun ya akan menguntungkan gitu, ya nggak sih? Kamu jago Excel, kamu jago ini gitu. Jadi kemampuan yang berkaitan dengan komputasi, contohnya. Kemampuan lain yang dibutuhkan secara umum, misalkan apa? Kemampuan bahasa asing, gitu. Kemampuan bahasa asing. Kamu kerjamu cuma administrasi bahasa Indonesia dan lain-lain. Barangkali nanti ada dokumen-dokumen atau proses-proses tertentu yang harus menggunakan bahasa Inggris, misalkan, gitu. Kamu berprofesi sebagai A, jago bahasa Mandarin. Jago bahasa Mandarin di profesi B, profesi C, D, E gitu kan nggak ada salahnya kan ya gitu. Nah itu adalah profesi-profesi umum sebagai penunjang tuh. Ada lagi beberapa profesi kalau orang lapangan itu misalkan kemampuan untuk mengendarai kendaraan bermotor gitu. Kamu jadi sales produk A, produk B, produk C, produk D gitu. Yang harus pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Ya kan? Mau apapun produknya gitu kan, jadi sales apapun gitu. Bukankah itu menguntungkan? Nah, skill-skill penunjang semacam inilah yang kamu juga harus miliki. Mana yang lebih penting? Skill umum atau skill spesifik di profesi masing-masing? Buat aku, dua-duanya penting. Kenapa kok dua-duanya penting? Karena kan kamu pada saat melamar pekerjaan di suatu posisi yang dibuka, kamu kan bukan pelamar tunggal ya. Kamu kan pasti akan dibandingkan dengan orang lain, kan? Ini ada kamu, ini ada si B. Kalian gajinya sama, katakanlah. Oh, tapi si B itu bisanya cuma A, B, C. Cantika ternyata A, B, C, D, E, F, G bisa semua tuh gitu. Harganya sama,
kualitasnya beda. Orang biasanya akan ngambil yang ini anak bisa ini itu nih gitu. Kita karena akan membayangkan berarti ini anak mungkin nanti kalau memang dibutuhkan bisa untuk bantu backup posisi ini, bisa untuk bantu backup ini, ya kan? Atau misalkan oh ini anak kalau promosi dia cocok untuk menjadi ini gitu-gitu. Ini aku baru ngomong hal yang pembagiannya dari sisi umum dan spesifik ya. Skill spesifik sama skill umum. Itu di sampingmu ada kucing ya. Ada kucing orange. Itu kucing orange bukan? Lucu banget. Wah, sorry. Oh, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Bagus kok, nggak apa-apa masuk ke frame bagus. Oke, kita lanjut ya. Jadi gitu ya. Jadi ada skill aku bagi jadi dua tadi dulu. Skill spesifik dulu, baru skill umum gitu. Jangan sampai kamu pengen berprofesi sebagai A, tapi A itu kamu nggak bisa skill teknisnya gitu ya. Jadi yang teknis dulu, baru yang umum. Itu kita bagi dari sisi umum dan khususnya. Nah, sekarang kita bagi dari sisi technical dan non technical atau hard skill dan soft skill gitu. Itu dua-duanya juga penting. Tapi kita harus berfokus khususnya kamu yang misalkan fresh graduate atau yang baru masuk ke industri gitu ya. Fokuskan dulu ke technical skill atau hard skill gitu. Karena biasanya orang itu akan direkrut gara-gara kemampuan teknisnya gitu. Kemampuan teknis itu kita bisa kategoriin jadi tiga. Ada yang namanya industry knowledge, pengetahuan industri. Industry knowledge itu berkaitan dengan bidang-bidang yang kamu kuasai, turunan-turunan nama mata kuliah kamu gitu-gitu ya. Sektor-sektor yang kamu kuasai gitu. Sales, air marketing, QA, QC, R&D, CS gitu kan. Terus apa lagi misalkan business development gitu-gitu. Pokoknya turunan-turunan nama mata kuliah atau sektor-sektor yang kamu kuasai itu industry knowledge. Yang kedua adalah tools. Tools itu alat. Alat itu merupakan bagian dari kemampuan teknis. Alat itu bisa hardware, bisa software. Jadi hardware atau software apa yang kamu kuasai. Itu merupakan nilai jual dari technical skill kamu. Coba bayangkan profesi-profesi yang kamu incar tuh butuh hard skill atau hard skill, kemampuan bisa mengoperasikan hardware atau software apa gitu. Ya kan? Kalau kamu orang-orang engineer biasanya butuhnya hard- eh, gitu, lebih ke hardware gitu kan ya. Gitu. Kalau kamu bisa kan back office dan lain-lain lebih banyak software-software yang kamu kuasai gitu. Tuh. Jadi tadi aku ulang lagi, technical skill atau hard skill itu dibagi jadi industry knowledge, yang kedua tools. Tools ini dibagi juga dua ya, hardware dan software. Yang ketiga adalah language, kemampuan bahasa, komunikasi dan kemampuan bahasa gitu. Nah, itu kamu bisa kemampuan apa di situ? Bahasa Indonesia jelas, tapi bahasa asing lain mungkin kamu bisa gitu. Nah, technical skill inilah yang menjadi faktor utama kamu direkrut gitu. Bukan berarti soft skill nggak dibutuhkan ya. Soft skill itu dibutuhkan, tapi gini, soft skill itu akan muncul pada saat kamu melakukan pengulangan hard skill secara benar gitu. Misalkan kamu terbiasa mengolah data pakai Excel, kemampuan Excel, software, teknis kan, kayak gitu. Tapi kamu biasa ngolah data pakai Excel berkali-kali sampai kamu terlatih. Nah, gara-gara kamu main Excel terus itu akhirnya muncul soft skill ketelitian gitu loh, paham nggak? Gitu. Jadi soft skill itu akan muncul pada saat kamu berhasil melakukan hard skill yang diulang-ulang berkali-kali kayak gitu. Artinya apa? Artinya pada saat kamu nulis di CV, kamu interview gitu ya, tonjolin tuh hard skill-nya dulu. Yang sering terjadi misalkan di surat lamaran kerja atau di CV adalah orang lebih banyak nulis soft skill. Padahal soft skill itu relatif dan tidak terukur. Skill di bagian kemampuan, dia nulisnya itu apa? Mampu bekerja di bawah tekanan, hardworking, jujur, disiplin gitu. Ya itu bagus gitu. Tapi kan nggak terukur di situ, paham nggak? Di CV itu yang harus ditulis itu kemampuan teknismu dulu gitu. Karena kalau isi CV lebih banyak soft skillnya, itu nanti malah kelihatan kayak klaim pribadi aja gitu. Gitu. Mau disiplin, masa sih itu kan menurutmu, tapi kan kamu belum tentu bisa kerja di kita itu. Komunikatif gitu, itu kan soft skill tuh. Jadi kayak masih relatif. Daripada nulis komunikatif, mending kenapa nggak kamu nulis bahasa Mandarin, bahasa Inggris gitu.
Bahasa Inggris dalam kurung TOEFL 600 gitu. Itu kan nggak bisa dibantah gitu. Alasan masukin Hmm. teknis itu adalah begitu. Dia tegas dan tidak bisa dibantah gitu. Tapi boleh nggak kalau di CV itu ada soft skill-nya? Boleh. Aku ulang lagi ya. Skill dibagi jadi dua. Ada hard skill, ada soft skill. Hard skill dibagi jadi tiga. Ada industry knowledge, ada tools, ada language. Gitu. Hard skill dibagi jadi tiga. Ada industry knowledge, ada tools, ada language. Kayak gitu. Tools dibagi jadi dua. Ada hardware, ada software. Itu dicambang-cambang aja. Gitu. Di interview juga sama. Apa yang membuat Anda berbeda dari kandidat lain? Silahkan perkenalkan diri Anda. Banyak orang ngomongnya lebih ke soft skill mulu gitu. Saya adalah orang yang tekun, rajin, bertanggung jawab, mampu bekerja individu maupun tim. Saya adalah tim player, saya adalah gini. Saya memiliki soft skill semua akhirnya. Kurang menarik karena akhirnya jadi klaim pribadi yang tadi nggak tegas. Saya ada orangnya komunikatif gitu. Mending kasih jawaban yang teknis saja. Itu. Saya adalah orang yang terbiasa bekerja di bidang ini selama sekian tahun. Saya menguasai software A, B, C, D, E. Saya fasih berbahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan bahasa Inggris, misalkan gitu. Penggantinya daripada kamu ngomong saya komunikatif, mending diganti saya menguasai 5 bahasa asing. Itu kan lebih menjual tuh, gitu. Paham kan? Gitu. Saya terbiasa menggunakan teknologi dalam bekerja. Ada kemarin interview, aku pernah interview orang beberapa kali. Akan aku HR, aku user ya. Aku interview itu kayak saya mampu mengoperasikan komputer gitu. Maksudnya anak SD aja bisa ngoperasiin komputer kan, ponakanku aja ngoperasiin komputer aja jago gitu kan. Jadi maksudku tuh gitu. Terus kebanyakan juga gitu. Jadi paham ya maksudnya ya. Tonjolkan dari situ. Jadi dari pertanyaanmu ini kita bisa sementara bisa nyimpulin dua hal. Skill berkaitan dengan skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Kalau kita ngelihat dari sisi skill utama dan skill pendukung, maka kamu harus kuatkan dulu skill utama kamu yang berkaitan dengan profesi yang kamu incar. Baru nanti kamu kasih skill pendukung, ya nggak? Gitu. Nomor dua, kalau kita ngelihatnya dari hard skill dan soft skill, maka kamu berfokuslah ke hard skill dulu, baru ke soft skill. Gitu. Nah, untuk menambah skill tadi, ada dua cara. Ada yang bisa dilakukan sendiri, ada yang harus dibantu orang lain. Ya kan? Skill-skill yang berkaitan dengan kemampuan spesifik, kemampuan teknis, itu biasanya butuh orang lain. Makanya kamu menempuh pendidikan, kamu masuk SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Itu karena kamu Hmm. lagi melatih skill yang nggak bisa kamu peroleh sendiri. Kamu butuh guru, kamu butuh dosen gitu. Ada juga skill-skill yang harus kamu ikut kursus, ikut bootcamp, ikut ini itu. Harus ada mentornya, harus ada tutornya. Karena gitu atau kadang ikut sertifikasi gitu kan karena itu adalah skill-skill yang nggak bisa kamu pelajari sendiri ada skill yang bisa kamu pelajari sendiri dengan baca buku sendiri praktek sendiri nonton YouTube baca ini baca itu kayak gitu nah sekarang tinggal diukur itu pertanyaanmu ini sekarang dilanjutkan begini coba nanti kamu list dulu ya profesi-profesi yang lagi kamu incar sekarang apa oh aku pengen jadi ini gitu kan. Nah, dari semua profesi itu kamu breakdown satu-satu untuk menjadi oke, sekarang yang A dulu. Untuk menjadi A, dia butuh kemampuan teknis apa gitu. Hmm. Terus kemampuan non teknisnya apa gitu. Nanti di breakdown lagi. Oh, dari semua skill oh A itu butuh nih 10 skill ini. Dari 10 skill ini mana yang aku udah punya, mana aku yang Oke, belum oke. punya kan gitu. Itu dibagi kayak gitu gitu kamu santai aja nulisnya kalau ada terlewat kan video ini bisa ditonton ulang gitu ya jadi begitu ya jadi nggak apa-apa di poin-poin aja nggak apa. Jadi gitu jadi oh dari untuk menjadi B sekarang oh untuk menjadi B itu aku harus punya skill ini di antara skill ini mana aku yang udah punya mana yang belum punya diapain yang udah punya diapain gitu nanti kalau mau lebih detail lagi bisa yang udah punya tuh kamu bagi jadi dua yang oh skill ini aku udah bisa nih, udah lancar. Tinggal kamu pertahankan kalau perlu tingkatkan. Nanti ada juga skill yang aku bisa tapi baru basic lah gitu. Berarti kamu harus luangin Hmm. waktu buat makin dilatih biar terlatih gitu.
gitu. Tapi ada juga skill yang, oh aku malah nggak bisa sama sekali ya, padahal itu dibutuhkan untuk profesi itu, gitu. Nah itu kamu harus latih. Kenapa kok harus digituin skillnya? Karena gini, untuk kamu masuk ke profesi tertentu, itu nggak cuma sekedar aku pengen gitu. Tapi kamu harus nunjukin aku bisa, gitu, gitu. Jangan kelihatan, wah ini anak ngelamar ke perusahaan ini sebagai ini, wah dia pengen ya. Tapi nggak ada skill pendukungnya nih, baik yang dilatih di luar sana atau dilatih sendiri kan. Wah ini modalnya pengen doang nih. Ini banyak ditemukan di profesi-profesi paling nggak usah yang ribet-ribet ya, profesi-profesi yang diincar banyak orang kayak staf admin gitu. Orang kan kayaknya jurusan apapun kayak banyak yang pengen jadi staf admin kan. Iya. Itu aku sering tuh nemuin itu staf admin itu dari jurusan A sampai Z gitu tuh ibaratnya. Tapi pada saat nulis di CV aja, aku nggak ngomongin interview ya, pada saat nulis di CV atau dokumen pendukung, oke, dengan kamu melamar itu menunjukkan ketertarikan. Ya, tapi isinya kok nggak dijabarin gitu, yang menunjukkan bahwa nih loh, saya nggak cuma sekedar pengen, saya udah ada modal sekian persen nih berkaitan dengan kemampuan administrasi. Nah itu tuh lupa gitu. Harusnya kan nonjolin, nggak cuma nonjolin yang aku pengen, tapi yang aku bisa gitu. Aku udah bisa ini loh gitu. Nah itu jangan sampai lupa gitu. Nah itu nanti tinggal dicocokkan gitu. Maka urgent sekali. Kenapa harus diginiin? Biar nanti kita nggak terlalu bingung sama, loh aku pengen jadi ini itu loh gitu. Ya tapi beneran skillnya udah ada belum? Udah punya skillnya belum? Oh udah. Kalau udah punya skillnya, udah ditulis dengan bener belum di dokumenmu gitu. Ya kan? Kan skill kan begitu ya. Pertama yang dipertanyakan tuh kamu harus tahu dulu nih profesi yang kamu incar butuh skillnya apa. Ya kan? Skill setnya ini. Kalau tahu oh butuhnya ini, pastikan yang dibutuhkan ini ada pada diri dulu. Ya kan? Ada pada diri. Oke, aku udah punya. Kalau udah ada pada diri, yang ada di diri ini diduplikat kemana? Ke CV-mu, diduplikat ke portofoliomu, diduplikat ke akun Jobstreet-mu, akun job portal yang lain gitu ya. Diduplikat ke LinkedIn gitu. Kenapa? Karena di awal kan kamu nggak bakalan dinilai dengan cara interview langsung begini. Ya nggak? Suka nggak suka kan kamu akan dinilai dari dokumen yang tertulis dulu. Entah itu CV, entah portofolio, entah sosmedmu, entah job portal gitu. Kecuali kamu datang walk-in interview ke job fair, beda lagi gitu kan. Gitu. Nah, karena di awal kamu akan dinilai dari apa yang tertulis, kan nggak langsung diundang interview gini, maka pastikan kalau kamu udah punya skillnya, ya skill itu ditulis dengan baik dan benar di dokumen. Agar orang makin tertarik, terus kamu diberikan kesempatan untuk interview misalkan, atau untuk psikotes, atau untuk lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Ya kan? Berarti kan dua tahap nih. Yang dibutuhin dipastikan ada pada diri, level pertama. Level kedua, yang ada pada diri ditulis di dokumen atau di tadi media sosial tadi ya pada saat kamu bikin akun dan lain-lain gitu diduplikat. Nanti level selanjutnya adalah di interview. Kenapa? Aku yakin di interview mau walaupun HR sama user pertanyaannya beda-beda pasti mereka akan mengarahkan pertanyaan ke skill juga gitu dengan bentuk pertanyaan yang beragam. Nah kalau di Hmm. interview itu level ketiga itu apa? Skill yang tadinya kamu tuliskan skill yang tadinya kamu informasikan secara tertulis, kamu konversi menjadi secara lisan, paham nggak? Itu level 3 tuh. Itu. Jadi level satu adalah memastikan skill yang dibutuhkan dalam profesi itu ada pada dirimu. Yang nomor dua, pastikan skill yang ada pada dirimu ditulis dengan baik di dokumen-dokumen buat ngelamar kerja, termasuk platform-platform buat ngelamar kerja. Gitu. Nah, yang tahap tiga adalah gimana caranya skill yang sudah kamu tuliskan itu bisa dipromosikan dengan secara lisan. Sehingga apa? Kalau secara tertulis kamu lolos ke tahap selanjutnya kan artinya secara tertulis kamu udah meyakinkan kan? Gitu. Nah, pada saat interview itu logikanya adalah gimana caranya secara lisan kamu semeyakinkan pada saat ditulisan gitu. Sinkron gitu, ya kan? Gitu. Nah, kalau udah kayak gitu udah tinggal nunggu banyak panggilan aja gitu. Simple ya, gitu. Ini secara umum tuh konsepnya gitu, Juru. Tik.
Jangan sampai kamu pengennya jadi ini, tapi sekarang kegiatan harianmu malah melatih skill yang ini, ya kan? Yang nggak cocok gitu. Ya kali kamu pengen jadi, ya kan? Ya kali kamu pengen jadi penari, tapi tiap hari latihannya latihan masak gitu kan, nggak nyambung gitu. Gitu. Oke, gitu. Ya, secara umum gitu dulu. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan boleh. Kita ngobrol santai aja. Ya oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya aku boleh minta di review LinkedIn-ku nggak Kak? Sama Oh, CV. oh review LinkedIn. Bentar, review LinkedIn ya. Review CV nanti di sesi yang off the record ya. Bukan sekarang, Tik. Gitu. Ini sesi umum, Siap. sesi general. Sesi general Ya, ya. berarti nggak ke sini. Bentar ya. Aku cari dulu. LinkedIn ya, LinkedInmu ya. Sebentar, aku coba cari dulu ya. Cari dulu. Kamu siapa sih? Nah, oh ini. Ada. Tunggu sebentar ya. Yes, sabar ya.